Baik teman-teman, hari ini kita ada di pasar ekologis Argowijil teman-teman. Ya, ini pasar ini adalah pasar yang bernuansa apa itu lingkungan hidup. Yuk, untuk mengetahui keseluruhan lebih lanjut, mari kita masuk. Baik teman-teman, hari ini kita akan mewawancarai seorang pemuda desa. Baik Mas, silakan memperkenalkan diri. Oke, nama saya Septian Nurmansah. Saya dari Nggari dan saya punya aktivitas berkegiatan di desa juga. Selain saya sebagai staf pengajar di salah satu SMA di Gunung Kidul, saya juga punya beberapa program di desa. Beberapa waktu yang lalu nggarap Karang Taruna desa, kemudian sampai hari ini, dan alhamdulillah sekarang dipercaya untuk mengelola badan usaha milik desa, yang mana salah satu unitnya adalah pasar ekologis Argowijil. Itu. Ya, mau bertanya nih Mas, awal terbentuknya itu gimana sih? Sama ini tuh desa apa gitu? Oh, terkait dengan pasar ekologis Argowijil ini, sebenarnya dulu kan kita dapat program, namanya adalah program reklamasi. Jadi di sini kan dulu adalah bekas tambang, Mas. Tambang batu kapur yang itu batunya dipakai untuk bahan bangunan, contohnya pondasi, kemudian dipakai untuk membuat gamping. Nah, dulu di sini gunung, kemudian ditambang pakai alat berat sama tambang manual. Kemudian penambangan itu dimulai tahun 1980-an. Kemudian dihentikan di tahun 2006 karena memang sudah rusak. Yang tadinya gunung sekarang waktu itu rusak seperti danau, itu penuh dengan lubang-lubang, kemudian dihentikan. Kemudian di tahun 2015 kita dapat program namanya reklamasi. Reklamasi itu pengurukan rata tanah, kemudian dipulihkan kembali dengan dibangunnya pasar dan ada hutan lindung. Kalau berbicara masalah ide itu bersama-sama ya, kita ya bersama-sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan masyarakat yang secara jejaringnya lewat pemerintah kalurahan begitu. Terus untuk keistimewaan dari tempat Argowijil ini apa sih Mas? Yang pertama adalah dari segi histori. Histori itu adalah cerita ya. Dulu di sini terkenal angker, Mas. Jadi ya bisa disebut keistimewaan juga. Jadi angker dalam artian maksudnya ada cerita-cerita mengenai yang terkenal itu namanya asu Gunung Kidul. Jadi asu itu anjing ya, anjing yang ada di sebelah pojok itu, tapi goib. Dan itu cerita tentang pasukan anjing yang terkenal turun temurun. Walaupun saya di dekat situ, tapi belum pernah lihat, tapi ceritanya sudah sangat luar biasa sekali. Kemudian itu dari segi histori, dan kita coba angkat itu kita jadikan sebagai cerita rakyat yang berkembang di sini. Selain ketika pasar ini berdiri, kita angkat pasar ini sebagai pasar kuliner tradisional. Jadi ada banyak kuliner tradisional khas Gunung Kidul yang berada di sini. Kita branding di sini bahwa Argowijil itu adalah pasar kuliner tradisional dengan pedagangnya berasal dari warga masyarakat dan juga bekas penambang. Nah itu, jadi keunikannya itu. Kemudian dari adanya Argowijil mampu men-trigger atau mampu memberikan semangat tempat-tempat lain untuk ikut mengikuti jejak kami untuk jualan kuliner tradisional dalam bentuk pasar. Ada beberapa yang mungkin teman-teman juga tahu gitu. Sama untuk perkembangannya di masa kini itu gimana Mas? Kalau perkembangan di masa kini, karena memang Argowijil itu programnya itu memang tadi 2015 ya, kemudian dibangun itu tahun 2016 sampai sekitar 17 awal. Kemudian di tahun 2017 di bulan April tanggal 18 itu diresmikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Itu Bu Menteri yang meresmikan di Siti Nurbaya. Untuk perkembangan saat ini alhamdulillah dari tahun 2017 sampai 2021 itu bisa bertahan dengan baik,
bisa konsisten walaupun di masa pandemi kita tetap jualan, walaupun omset juga agak turun juga ya ketika masa pandemi itu. Tapi tidak apa-apa, kita tetap berusaha, kita tetap untuk kita publikasikan, kita kenalkan kepada umum, walaupun tempatnya agak jauh dengan kota, tapi bagaimana kita membuat narasi, bagaimana kita membuat publikasi. Sekarang serba memungkinkan di Instagram, di Facebook, dimanapun, atau di WhatsApp story ya, itu kita bisa publikasikan. Dan alhamdulillah dari publikasi itu, dari mulut ke mulut terus bisa ibaratnya bertahan dan mulai berkembang lagi begitu. Ini untuk animo masyarakat tuh gimana, Mas? Kalau animo masyarakat sekitar atau masyarakat luas? Masyarakat sekitar sama luasnya. Oke, untuk masyarakat luas itu sekitar dulu ya. Iya, sekitar. Untuk masyarakat sekitar itu animonya bagus, maksudnya merasa memiliki tempat ini, merasa punya kebanggaan bahwa ini adalah potensi desaku. Jadi ayo kita publikasikan bareng-bareng, mungkin khususnya untuk masyarakat pedagang punya semangat yang luar biasa. Dulu waktu awal-awal merintis itu pedagang-pedagang itu ya berjuang, semuanya berjuang kepayon, bercampur-campur ya Mas. Jadi ya kepayon diurus, jualannya itu hal yang biasa, tapi tetap dijalani terus. Kita coba untuk satu publikasikan, dan alhamdulillah sampai hari ini menjadi sandaran hidup lah untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. Kalau untuk masyarakat luas ini menjadi sebuah kekayaan kekayaan potensi atau kearifan lokal Gunung Kidul ya, khususnya yang ada di desa. Jadi kuliner-kuliner tradisional, makanan-makanan khas, tempat nongkrong untuk anak muda yang murah dan terjangkau itu. Jadi jadi sebuah tempat yang atau alternatif untuk membersamai keluarga sama sahabat, juga pacaran. Iya, untuk pacaran itu banyak itu ya, malam minggu. Iya, banyak juga yang kesini, alhamdulillah lah, menjadi rujukan juga. Di tengah perkembangan itu kan sekarang sudah mulai berkembang banyak sekali tempat-tempat nongkrong yang hits dimanapun itu. Tapi alhamdulillah di sini ya mulai stabil lah, mulai punya pecintanya sendiri lah gitu. Gitu Mas. Sama berpengaruh tidak terhadap kehidupan masyarakat sekitar, mungkin dari segi perekonomian, kegiatan sehari-hari dan lain-lain. Berpengaruh tidak terhadap, jadi yang terakhir Mas, jadi berpengaruh atau tidak terhadap kehidupan masyarakat sekitar, mungkin dari segi perekonomian, kegiatan sekitar sehari-hari dan lain-lain, terutama kehidupan masyarakat apa sama? Kalau terkait dengan pengaruh terhadap kehidupan sekitar, sangat berpengaruh sekali. Pengaruhnya apa? Ketika ini kan dagang itu kan macam-macam, ada yang memang dia secara awal itu sudah berdagang, ada yang dari penambang, kemudian ada juga yang masyarakat ibu rumah tangga yang itu berjualan. Ketika ada pasar ini berjualan, secara perekonomian itu terjadi putaran, tentu sangat berpengaruh sekali dengan adanya RT. Karena apa? Karena ketika tempat ini menjadi ruang publik untuk jual beli, otomatis efek yang akan terjadi adalah perputaran ekonomi. Jadi contohnya malam ini, misalkan malam ini pedagang-pedagang juga banyak yang laku, itu otomatis tidak akan punya keuntungan. Apalagi minggu pagi yang luar biasa pedagangnya, dan yang luar biasa lagi ketika pasar Ramadan bulan full itu banyak sekali pedagang dan banyak bookingan juga kan, dan otomatis itu mengangkat perekonomian masyarakat. Baik Mas, terima kasih atas waktunya telah bersedia untuk kami wawancarai. Oke, sama-sama Mas Faris. Baik, sekian teman-teman dari kami. Terhadap apabila ada salah kata atau perkataan kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jangan lupa kunjungi pasar ekologis Argowisil karena di sini menyimpan beberapa histori, bahkan terdapat sebuah pengalaman di sini. Yuk, kesini yuk. Tadi geleng geleng
Thank you.